Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina Muhammadan khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka ma yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah jualah kita bisa berada di masjid yang kita cintai dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat untuk bisa menghirup udara hingga detik ini. Begitu besar nikmat yang Allah berikan. Marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku akan tambah. Tetapi sebaliknya, siapa yang kufur atas nikmatku kata Allah, tunggu azabku sangat pedih. Kita ingat kisah di dalam hadis Ibnu Hibban menceritakan seorang ahli ibadah. Beliau bernama Abu Kilabah. Tetapi nikmatnya tidak sama yang kita rasakan hari ini, bapak-bapak saudara. Matanya buta keduanya, telinganya putus keduanya, tangannya putus keduanya, kakinya pun putus keduanya. Tetapi beliau adalah sebagai wali Allah. Ternyata di keheningan malam beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah ambil nikmat hambamu ini, ya Allah. Sekarang hamba bermohon kepada Engkau, jangan Engkau ambil mulutku ini, ya Allah. Dengan mulutku ini, dengan lidah ini, bahasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Engkau, ya Allah. Dan jangan Engkau ambil hati hambamu ini, ya Allah. Setiap denyut jantungku selalu ingat akan Engkau, ya Allah. Itu permohonan Abu Kilabah, seorang ahli ibadah. Untuk itu bapak-bapak saudara, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi uswah, Nabi teladan, Nabi yang patut kita contoh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hijr di awal khutbah yang khatib bacakan, wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu. Yang menyebabkan dada Nabi Muhammad itu menyempit
dada Nabi Muhammad itu menyesak diakibatkan oleh ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata bapak-bapak saudara, inilah yang membuat kegalauan, kegelisahan di dalam hidup. Rasulullah SAW sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam tafsir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tuduhan-tuduhan yang begitu banyak. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah dikatakan pembohong. Nabi Muhammad itu dikatakan adalah suka membawa fitnah. Padahal tidak. Nabi Muhammad itu memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Banyak pribadi-pribadi yang patut dicontoh dari beliau itu. Tetapi orang-orang kafir Quraisy membolak-balikkan fakta. Sehingga bapak-bapak saudara, ketika itulah terjadilah kegalauan, kegelisahan. Nah, ketika itu diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala solusi obat. Obat kegelisahan yang diberikan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 98, fasabbih bihamdi rabbika. Ini obat yang pertama. Bertasbihlah, berzikirlah kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Allah. Maka bertasbihlah dengan menyebut, dengan memuji nama Tuhanmu. Untuk itu bapak-bapak saudara, apalagi kita di dalam pandemi atau COVID-19, banyak problema-problema, banyak hal-hal yang kita rasakan dari dampak COVID-19. Tetapi bapak-bapak saudara, ingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjawab. Allah sampaikan dalam surat Talaq, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja." Orang-orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar oleh Allah. Di sini fungsinya adalah orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu bersetungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul diberikan jalan keluar oleh Allah. Kalau kita berbalik, tidak mau kita mendekatkan diri kepada Allah, juga lihat dalam surat Toha. Man a'radu an zikri fa innahu maisatan dhanka. Siapa yang jauh dari aku, kata Allah, siapa yang jauh dari Al-Qur'an, Allah akan berikan penghidupan yang sempit di dunia, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Di sinilah bapak-bapak saudara, marilah senantiasa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apalagi momentum di dalam bulan Zulhijjah. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Untuk itu bapak-bapak saudara, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia. Perintah Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'an, fatahajjad bihi nafilatan lak. Orang-orang yang mendirikan salat malam, orang-orang yang mendirikan salat tahajud, maqam mahmudah, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Itu satu janji Allah. Maqam mahmudah, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dan banyak lagi balasan-balasan pahala. Perintah Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Inilah informasi yang benar yang disampaikan oleh Allah. Informasi-informasi yang tidak benar kita tinggalkan. Jangan kita terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak benar. Informasi dari Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sudah diberikan informasi yang pertama, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Persoalan pahala itu Allah yang menyempurnakan. Apalagi rezeki yang sudah banyak Allah berikan, kesempatan kita, masih ada di antara kita yang tidak mau berkorban, padahal rezeki yang telah diberikan oleh Allah cukup banyak. Ini juga perintah.
Sesuai dengan hadis bahwasanya siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban diberikan kelebihan rezeki, tetapi tidak mau untuk berkorban, jangan dekati tempat ibadahku. Sungguh luar biasa bapak-bapak saudara, banyak sebenarnya. Untuk menggapai kesuksesan perlu pengorbanan. Siapa yang tidak mau berkorban siap-siap untuk dikorban. Lihat, hidup ini butuh pengorbanan. Untuk mendapatkan surga perlu pengorbanan. Masih mungkin kita untuk menuju Allah itu. Nah, ini yang pesan yang pertama bapak-bapak saudara. Yang ketiga, informasi dari Allah Subhanahu wa taala, faman zuziyanin nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Yang keempat, kehidupan itu adalah tipu daya. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak saudara. Kehidupan dunia itu adalah tipu daya. Tidak perlu kita sikut menyikut. Tidak perlu kita iri satu sama lain. Tidak perlu kita menzolimi orang lain. Tidak ada gunanya. Tidak perlu kita ngambil muka kepada manusia. Yakinlah bapak-bapak saudaraku kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Ali Imran ayat 185. Informasi penting dari Allah 4. Kembali kepada ayat. Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika. Sembahlah Tuhanmu. Yang kedua, wa kum minas sajidin. Nah, ini obat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul ketika kegelisahan itu. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat 5 waktu, ia jaga 5 waktu secara berjamaah, ia jaga tepat waktu, ia jaga sholatnya di masjid. Itu adalah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga sholat sunat lainnya. Mungkin saja sholat malamnya ia jaga, sholat duhanya ia jaga, dan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Tambah dengan sholat-sholat sunat rawatibnya. Mudah-mudahan bapak-bapak saudaraku Allah akan berikan pertolongan, yakinlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, obat yang diberikan ketika Rasulullah dalam kegelisahan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, sehingga ajal menjemput kamu. Yakin kita. Di balik yakin, di balik percaya, jangan sampai pula tidak yakin kita. Kita bahwasanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, katakan aku dekat. Allah mengunci mati kita ibarat genggaman ini. Kita di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu bapak-bapak saudara, inilah 3 obat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan juga untuk kita umat Nabi Muhammad untuk meneladaninya. Obat kegelisahan mengalami pandemik ini diantaranya salah satu bapak-bapak saudara kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika. Sembahlah dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqum minas sajidin. Bersujudlah kita kepada Allah. Kita jaga ibadah-ibadah salat kita kepada Allah. Yang keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakin. Kata Allah disampaikan di sini, ya'tiyakal yakin ini, sembahlah Tuhanmu sampai yakin sehingga ajal menjemputmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim
wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.